Oke, baik teman-teman. Di video ini kita akan membahas mengenai sistem bus untuk yang kedua ya. Jadi lanjutan dari video yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas mengenai elemen-elemen bus ya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai jenis-jenis bus yang mulai dari bus PCI, ESI, bus USB, dan juga bus Firewire akan kita bahas di sini. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai arsitektur bus ya, yang dimana terdiri dari kontrol bus, kemudian ada data bus dan juga address bus ya. Dan juga kita juga membahas mengenai komponen bus itu terdiri dari apa, serta jenis bus ya, jenis bus berdasarkan arsitekturnya ya. Berdasarkan arsitekturnya ada bus jamak ya kan, ada bus single ya, ada single bus, ada multiple bus, di multiple bus pun juga ada maksud saya bus jamak yang kinerja tinggi ya, seperti itu. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai elemen-elemen dari bus dan juga jenis-jenis busnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai elemen perancangan bus, sebenarnya perancangan bus itu ya terdapat 5 parameter, di mana 5 parameter ini yang membedakan bagaimana pembangunan bus itu sendiri. Nah ya, jadi yang pertama itu ada parameter jenis ya. Untuk jenisnya itu ada 2 tipe, yaitu dedicate atau multiplex. Kemudian ada juga bagaimana metode habilitasinya ya, ada tersentralisasi atau terdistribusi. Kemudian juga timing. Nah, timing ini berkenaan mengenai ketika terjadi pertukaran data ya. Ini timingnya itu dia sinkron atau tak sinkron. Kemudian lebar busnya gimana? Nah, di sini untuk lebar bus itu ada lebar address dan juga lebar data. Di mana lebar data maka berpengaruh terhadap banyaknya data ya. Berapa banyak bit data yang dapat dikirimkan sekali kirim atau sekali transfer ya, misalkan dari memori ke CPU itu berapa banyak bit data yang dapat dikirimkan ke CPU. Kalau lebar address berkaitan dengan juga berapa banyak ya, semakin lebar address maka juga semakin banyak data yang dapat dikirimkan gitu ya. Jadi address itu juga berpengaruh juga terhadap data yang dikirimkan. Dalam artian gini, misalkan ada 5 jenis pengiriman ya, 5 jenis pengiriman, mungkin dikirimkan semua ke CPU ya, dikirimkan semua ke CPU. Nah, misalkan 5 pengiriman itu terdiri dari mouse, keyboard, monitor, ataupun juga dari kalau monitor dia nerima ya, maksud saya mungkin dari scanner ya kan, ataupun peripheral yang lain ya. Nah, misalkan ada 5 jenis peripheral yang mengirimkan data ke CPU. Nah, di sini lebar address setidaknya dia harus mampu menyimpan 5 alamat seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan banyak data. Maka semakin lebar address, maka semakin banyak tipe-tipe pengiriman yang dapat dilaksanakan. Seperti itu. Nah, kemudian parameter yang kelima yaitu jenis transfer data. Nah, di sini ada read dan juga write ya. Kemudian ada read modify write, kemudian ada read alter write atau block. Nah, nanti kelimanya ini akan kita bahas. Nah, untuk yang pertama mengenai jenis bus, di mana untuk jenis bus sendiri tadi kan ada yang dedicate atau multiplex. Nah, kalau dedicate ini dia bus khusus yang menyalurkan data tertentu. Nah, di sini untuk dedicate itu ciri utamanya yaitu jalur data dan juga jalurnya address ini terpisah. Ya, seperti yang sering kita lihat itu kan jalur data dan juga jalur address terpisah. Nah, kalau yang multiplex dia itu jalur data dan juga address ini satu jalur aja. Nah, di mana satu jalur itu dia menyimpan data dan juga address. Nah, yang multiplex ini sebenarnya dia itu lebih baik ya. Maksudnya dia lebih cepat dalam menyalurkan data ya. Dia lebih ini ya, bisa menyalurkan data dengan berbagai macam tipe ya, berbagai macam tipe data. Namun kecepatannya rendah. Kecepatannya rendah. Kenapa kok kecepatannya rendah? Karena itu tadi hanya ada satu jalur yang dimana jalur itu dia menyimpan data dan juga address. Nah, jadinya pengirimannya jadi lebih lamban. Dan juga dia dimultiplex dulu ketika mau dikirimkan. Seperti itu. Jadi untuk mengenai jenis data tentunya lebih bagus yang dedicate, di mana jalur data juga address terpisah, seperti yang sering kita lihat selama ini. Oke,
Itu untuk jenis bus. Kemudian ada metode abritasi. Jadi metode abritasi itu yang dimaksud yaitu beberapa modul dapat mengendalikan bus. Ya. Jadi mengendalikan bus itu dalam artian dapat memakai bus itu. Ya. Nah, di sini ada yang metode tersentral dan juga metode terdistribusi. Nah, kalau metode tersentral ini diperlukan pengontrol bus sentral atau arbiter yang bertugas mengatur penggunaan bus oleh modul. Nah, di sini arbiter biasanya itu suatu modul atau bagian dari fungsi CPU. Makanya ketika ada penggambaran bus yang sebelumnya ya, di mana ini misalkan CPU ya, ini CPU. Nah, kemudian di sini ada jalur bus. Ini ada jalur bus. Nah, di sini ada arah panah dari CPU ke jalur kontrol. Nah, artinya apa? CPU ini dapat melakukan kontrol terhadap jalur bus. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang terdistribusi gimana? Jadi, kalau terdistribusi berarti setiap modul memiliki logika pengontrol akses. Ya, setiap modul memiliki logika pengontrol akses yang berfungsi mengatur pertukaran data melalui bus. Nah, kedua metode abritasi intinya itu menugaskan suatu perangkat, bisa modul I/O ataupun CPU bertindak sebagai master kontrol pertukaran. Oke, seperti itu. Makanya ketika kita gambarkan di sini untuk kontrol bus itu arusnya yaitu bolak-balik. Ya. Di mana modul itu yang di sini entah itu CPU, memori atau I/O itu dapat melakukan kontrol terhadap bus, namun dapat melakukan kontrol terhadap bus ya melalui jalur kontrol. Dan kontrol bus sendiri ya jalur kontrol sendiri dapat melakukan kontrol ke modul-modul ini. Nah, makanya arusnya dia bolak-balik, tidak satu arah. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke timing. Nah, di timing tadi kan ada sinkron dan juga asinkron ya. Ini berkaitan dengan ketika kita melakukan transmisi data, di mana untuk metode pewaktuan sinkron itu terjadi event pada bus ditentukan oleh sebuah pewaktuan. Nah, jadi ketika terjadi pengiriman ya, itu ada pewaktuan di mana pewaktuan itu ditandai dengan 1-0 ya. Dengan 1-0 ini sebuah transmisi 1-0 itu disebut siklus waktu atau siklus bus dan menentukan besarnya slot waktu. Nah, di sini semua perangkat modul pada bus dapat membaca atau mengetahui siklus clock. Biasanya satu siklus itu mengidentifikasikan sebagai suatu event ya, sebagai satu event maksud saya. Nah, jadi di sini setiap modul itu mengetahui kapan data ini dapat dikirim dan kapan data ini berapa lama data ini berada pada antrian. Semisal jalur bus itu lagi busy ya, lagi padat atau trafiknya lagi tinggi. Jadi di situ kan dia tahu kapan data ini dapat dikirimkan atau dapat diletakkan pada bus. Seperti itu. Nah, model ini mudah diimplementasikan untuk yang sinkron dan cepat, namun kurang fleksibel menangani peralatan yang berbeda kecepatan operasinya. Biasanya digunakan untuk modul-modul tertentu yang sudah jelas karakteristiknya. Nah, jadi di perangkat peripheral kita ya seperti yang di tabel yang pernah saya lihatkan ya, di mana disebut itu ada kemampuan dari perangkat peripheral dalam mentransferkan data ya, mulai dari yang paling rendah yaitu mouse hanya 10 pangkat 2 bit per second sampai yang paling kenceng ada gigabit Ethernet ya sampai 10 pangkat 9 bit per second. Nah, di sini untuk timing sinkron itu dia kalau pewaktuannya menangani itu semua dia bakal kesulitan karena beda-beda kecepatannya. Nah, di sini untuk timing sinkron itu dia bisa lebih cocok untuk perangkat peripheral yang sudah jelas waktunya dan rata-rata sama. Seperti itu. Makanya di bus jamak kinerja tinggi itu kan dibedakan tuh, ada yang bus untuk yang lambat-lambat, kemudian ada high speed bus ya, ada high speed bus di mana dia untuk perangkat-perangkat peripheral yang dia dapat mengirimkan data secara cepat. Nah, oke, seperti itu. Nah, untuk timing asinkron, nah karena namanya asinkron maka dia memang dikhususkan untuk modul-modul yang kecepatannya itu berbeda dan juga teknologinya juga beda-beda. Nah, namun aturan transfernya harus tetap sama ya. Aturan transfernya tetap sama. Kemudian dalam waktu asinkron itu event terjadi pada bus tergantung event sebelumnya, sehingga diperlukan sinyal-sinyal validasi untuk mengidentifikasikan data yang ditransfer. Oke, seperti itu. Nah, kemudian
karakteristik atau parameter yang keempat itu ada lebar bus. Seperti yang saya jelaskan dari dulu. Jadi lebar bus itu sangat berpengaruh ya terhadap kinerja bus kita dalam mentransferkan data, di mana semakin lebar jalur busnya maka data yang dapat ditransferkan pun juga semakin cepat dan antrian pun juga semakin jarang terjadi. Ataupun antrian itu lebih cepat. Misal logikanya nih, kalau kita mau beli tiket nih ke sebuah wahana, itu ada 5 slot tiket ya, 5 slot tiket atau 5 posko untuk membeli tiket. Nah, seandainya 5 posko ini dibandingkan dengan hanya 1 posko tiket, tentunya pasti kita lebih cepat antriannya di 5 posko tiket ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu jenis transfer data, di mana di jenis transfer data itu ada read dan juga write ya yang utama. Nah, di dalam sistem komputer itu operasi transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Nah, untuk pertukaran data ya seperti yang sering kita pahami ya. Jadi ketika misalkan keyboard kita itu mengirimkan kita mengetik huruf saya gitu kan. Nah, maka yang dikirimkan yaitu S, A, Y dan juga A. Nah, itu dikirimkan ke CPU, kemudian CPU sendiri memproses dan dikirimkan ke monitor untuk ditampilkan. Nah, itu salah satu jenis transfer data. Nah, di sini saat operasi baca, kalau operasi baca berarti kita menginputkan sebuah data ya. Itu operasi baca. Jadi terjadi pengambilan data dari memori ke CPU ya, karena yang kita masukkan, yang kita inputkan itu disimpan sementara di CPU. Maka CPU ngambil datanya dari memori. Adapun juga ada yang langsung ya, ada yang direct di mana IO langsung ke CPU, itu juga dikatakan sebagai read. Nah, kalau write berarti di mana CPU mengeluarkan data yang sudah diproses, entah itu ke IO atau ke memori, itu dikatakan write ya, menulis. Nah, kemudian bus harus mampu menyediakan layanan saluran bagi semua operasi komputer. Jadi apapun itu yang kita tancapkan ya, yang kita konekkan dengan komputer kita itu harus dapat dilayani oleh bus. Entah itu audio, VGA ataupun USB. Seperti itu. Nah, kita masuk ke jenis-jenis bus. Ya, kalau yang sebelumnya itu kan saya lihatkan tuh untuk perangkat peripheral tuh untuk bus ISA, ISA dan juga bus PCI. Nah, namun sebenarnya masih banyak lagi ya, teman-teman ya. Cuman yang paling lama itu ada ISA, di mana untuk ISA ini industri standar arsitektur ya, yang dasarnya adalah bus PC yang beroperasi pada 8,33 MHz untuk kecepatannya. Nah, kemudian keuntungannya dari bus ISA ini, dia pendekatannya tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan juga kartu-kartu yang ada. Artinya apa? Misalkan kartu-kartu audio, yaitu kartu ya, maksudnya itu kartu audio ataupun kartu grafik. Nah, itu dia mengkompatibelkan dengan yang sudah ada. Misalkan kita mau nambah audio card atau menambah card lain ya. Nah, dia itu menyesuaikan dengan yang sudah ada. Nah, pendekatan ini juga didasarkan pada sebuah bus yang telah dilisensikan bebas oleh IBM. Nah, kalau dilisensikan bebas sama IBM, jadi yang membuat ini IBM, berarti artinya apa? Perusahaan lain itu boleh membuat kartu-kartu ya, membuat kartu-kartu atau membuat bus ISA ini secara gratis ya, nggak perlu bayar lisensi ke IBM, sehingga dapat lebih murah untuk kita beli kartu-kartunya itu yang untuk bus ISA. Dan setiap PC yang berbasiskan Intel itu pasti menggunakan bus ini, meskipun biasanya juga disertai dengan satu atau bus lain ya untuk saat ini, karena bus ISA ini sudah sangat lama, kita belum lahir dia sudah ada. Nah, kemudian dari ISA tadi dikembangkan ke PCI. Nah, PCI ini Peripheral Component Interconnect. Nah, jadi bus yang tidak tergantung pada prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. Jadi dia untuk peripheral grafik, audio juga bisa. Nah, ini dia PCI ini merupakan ini ya, untuk bus untuk perangkat peripheral atau perangkat IO yang kecepatannya tinggi. Jadi video adapter, disk controller, sound card dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Nah, kemudian
standar PCI ini memiliki 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz. Nah, kalau sebelumnya ini kan kecepatannya cuma 8,33 MHz. Dan laju transfer datanya itu sebanyak 264 MB per second. Nah, seperti itu. Nah, bus PCI ini di tahun 90 ini dipatenkan oleh Intel ya sebagai domain publik. Nah, kalau publik sama halnya seperti ISA, jadi vendor-vendor lain atau produk-produk lain dapat membuat card-card yang kompatibel ya, entah itu VGA card atau audio card yang kompatibel dengan bus PCI tanpa perlu membayarkan royalti ya atau membeli lisensi ke Intel. Oke, seperti itu. Nah, kemudian dikembangkan lagi ya dengan bus USB, dan bus USB sendiri tipenya ada banyak ya, mulai dari Type A ya seperti yang sering ada di laptop kita, kemudian Type B, kemudian USB 3.0, USB mini, Type C, micro, sampai Type B, micro B ya. Ini ada dua, ini jarang kita lihat mungkin. Nah, untuk semua perangkat peripheral itu tidak efektif apabila dipasangkan pada bus berkecepatan tinggi di PCI. Ya, seperti kalau di bus PCI ya, seperti kita lihat kan bus PCI ataupun ISA ini kan terletak pada motherboard ya, terletak pada motherboard dan nggak keluar itu, dia nggak nongol keluar, jarang itu dia nongol keluar. Nah, dan dia kan gede nih, ya kan gede. Nah, makanya dikembangkanlah bus yang lebih kecil ya, lebih kecil sehingga dan juga diletakkan di luar gitu loh untuk kita mengkonekkannya. Jadi dia untuk kecepatan yang rendah ya, seperti keyboard, mouse dan printer itu kan pakai USB yang Type A ya. Nah, sebagai solusinya 7 vendor ini ya. Jadi USB ini dikembangkan bareng-bareng sama Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC dan juga Northern Telecom. Nah, di sini dia kerjasama untuk riset untuk mengembangkan USB bus ini. Dan USB bus ini dikhususkan untuk perangkat-perangkat peripheral yang kinerjanya itu lamban. Nah, seperti itu. Jadi dia sebenarnya bukan mereplace PCI, tapi dia mereplace ISA. Nah, seperti itu. Nah, ini kepanjangan dari USB sendiri yaitu Universal Standard Bus. Makanya ketika kita di bus jamak kinerja tinggi untuk high speed bus, dia lebih condong ke PCI ya. Sedangkan di bus yang untuk lamban ya, external bus itu dia untuk serial, kemudian untuk USB, untuk keyboard, untuk mouse, nah seperti itu. Nah, beberapa keuntungan USB ya, di mana dia itu memakai atau user kita ini tidak perlu memasang tombol atau jumper pada PCB atau peralatannya ya. Jadi kalau di motherboard itu ada pin-pin ya yang keluar, itu bisa digunakan sebagai jumper untuk mereset biasanya atau mensetel ulang. Kemudian pemakai tidak harus membuka casing ya. Kalau di PCI atau ISA kita kan harus buka casingnya tuh untuk nancepin card VGA card atau card yang lain ya. Nah, kalau di USB ini nggak perlu karena dia langsung terhubung keluar. Dan juga hanya satu jenis kabel yang diperlukan sebagai penghubung. Kemudian dapat mensuplai daya pada peralatan-peralatan I/O. Jadi USB ini juga bisa nyuplai daya ya, nyuplai power. Jadi perangkat I/O kita tidak perlu baterai atau dikonekkan ke listrik ya untuk dia aktif. Meskipun dayanya rendah, kalau nggak salah 40 watt kalau nggak salah. Kemudian memudahkan pemasangan peralatan yang hanya sementara dipasang pada komputer. Jadi sifatnya seperti mouse, keyboard kan kadang-kadang kita nggak pakai, kayak di laptop pun kadang kita nggak perlu pakai mouse ya. Kemudian tidak diperlukan reboot ya, atau setelah diinstal atau dipasangkan kita nggak perlu melakukan restart terhadap sistem operasinya. Nah, kemudian bandwidthnya yaitu dia 1,5 MB per detik. Sebenarnya ini jauh ya, 1,5 MB per detik. Kalau dibandingkan dengan PCI, dia bisa mencapai laju transfer 264 MB per detik. Nah, namun seperti di awal tadi, kalau bus USB ini dibangun untuk perangkat-perangkat peripheral yang sifatnya lamban ya. Kemudian bandwidth itu sudah mencukupi peralatan I/O yang berkecepatan rendah ya, seperti keyboard, mouse, scanner ya.
telepon digital, printer, seperti itu. Nah, di sini kabel pada bus terdiri dari 4 kawat, 2 untuk data, 1 untuk power, dan juga 1 untuk ground. Nah, sistem pensinyalannya itu mentransmisikan sebuah bilangan 0 sebagai transmisi tegangan dan bilangan 1 bila tidak ada transmisi tegangan. Ya, jadi ini kebalikannya. Kalau biasanya 1 itu maka iya ya, maka dia nyala. Nah, di sini kebalikannya, kalau 0 maka itu ada tegangan, maka artinya ada yang dihubungkan. Kalau 1 maka tidak ada yang terkoneksi. Nah, kemudian ada bus Kaisai. Nah, bus Kaisai ini udah cukup lama. Mungkin teman-teman jarang lihat ya. Jadi kalau bus Kaisai ini dia bus yang digunakan untuk perangkat-perangkat eksternal yang sifatnya dia menyimpan data, atau bisa dikatakan perangkat-perangkat eksternal, memori eksternal ya, memori eksternal. Nah, dia itu bisa digunakan untuk hard disk, kemudian juga CD-ROM ya, CD-ROM. Nah, ini peralatan audio ini juga bisa sebenarnya, namun dia lebih dikhususkan untuk perangkat-perangkat penyimpanan eksternal. Nah, ini dikenalkan oleh Manchitos di tahun 84, dan di SkyShare ini menggunakan interface paralel dengan 8 sampai 32 saluran data. Nah, konfigurasi SkyShare itu umumnya berkaitan dengan bus, walaupun pada kenyataannya perangkat-perangkat tersebut dihubungkan secara daisy chain. Nah, perangkat SkyShare ini memiliki 2 buah konektor, yaitu konektor input dan juga konektor output. Kalau input berarti karena tadi yang seperti saya katakan, dia lebih dikhususkan untuk memori ya, untuk memori eksternal. Kalau input maka data yang ada di memori itu kita akses ya, kita ambil sebagai pengguna. Kalau kalau konektor output ini kebalikannya, maka dia menerima data baru ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada bus Firewire. Nah, jadi kalau P1394 atau P800 juga ada, Ya, ini jenisnya Firewire ya. Ada Firewire 400 dan juga 800. Dimana untuk 400 ini yang pertama kali dikeluarkan, dia mampu mengirimkan data sebanyak 400 MB per second. Kalau dibandingkan dengan PCI yang tadi, PCI itu hanya berapa? 261 ya, 260-an ya, 260-an MB per second. Nah, di sini untuk Firewire yang tipe pertama itu dia sudah mampu 400 MB per second. Nah, yang menggunakan ini apa? Yang menggunakan itu biasanya seperti kamera digital, VCR, dan juga televisi itu juga dapat menggunakan. Jadi dia lebih ke grafik ya, karena kalau grafik itu kan perlu kinerja yang tinggi ya, kecepatannya tinggi. Jadi untuk yang high performance, sehingga misalkan kita menggunakan Firewire ini tidak terjadi lag ya. Lag ketika grafis itu ditampilkan, dalam artian misalkan kita nge-record video nih, kita ngeletak kamera di depan Telkom sini, di depan kampus. Nah, kita ngaksesnya di sini. Nah, ketika menggunakan Firewire itu terjadinya lag ya, ketika merekam video itu sangat rendah. Jadi bisa dikatakan benar-benar real time. Kalau misalkan pas pukul 13.00 detik ke 01 misalkan seperti itu, maka yang kita lihat pun juga seperti itu pada detik 01. Nah, mungkin ada sedikit tapi tidak sampai 1 second ya, lagnya nggak sampai 1 second. Jadi dia bisa dikatakan real time macam itu. Jadi untuk Firewire ya, yang terakhir itu ada yang sampai 800. Firewire 800 itu artinya dia dapat melakukan transmisi data atau transfer data sebanyak 800 MB per second, seperti itu. Nah, ini beberapa tipe bus. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ke saya melalui pertemuan berikutnya, seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.